Wow. Naka, Hendra nuru aku tidak mu. Hai. Ya, terima kasih guys. Pada kesempatan sore hari ini ada keponakan Hendra ikut mengunjungi kita di Desa Kerali. Ini waktu sekarang ngetam padi, Masa panen. masa panen paroy. Iya, guys. Ladang secara tradisional. Ya, secara tradisional. Ya, lanjut. Nah, ini lokasinya di Desa Kerali. Sekarang masa panen raya. Jadi kalau masyarakat di Tanah Siang keseluruhan ya bertani di sini. Di samping untuk membuka lahan, ada yang memang sifatnya membuka lahan untuk menanam padi karena memang itu adalah suatu tradisi kebudayaan warga di sini. Ya, bertani, berladang secara berpindah. Jadi kalau sekarang sudah masa panen, sebelumnya memang warga di sini membuka lahan untuk mengelola lahan yang kosong. Ada juga memang lahan yang sifatnya mau diremajakan, lahan kosong atau lahan yang memang sudah berisi kebun karet pada umumnya. Kalau memang sudah tua ya dilakukan peremajaan dengan cara ya berladang. Pertama-tama warga di sini bersama kelompok tani ataupun sifatnya gotong royong bersama-sama membuka lahan. Kalau orang di sini menyebutnya langkah awal yaitu menebas lahan. Setelah menebas, baru nanti ada proses menebang. Kemudian setelah menebang, kemudian lahannya dibakar. Ya. Membakar ya sebatas ladang yang diperlukan ya, di lahan yang sudah dibersihkan. Setelah dibakar, baru nanti ada proses menanam padi ya, atau menugal. Setelah menugal, setelah padi tumbuh, baru ditanam yang bisa ditanam seperti jagung, kemudian timun ya. Kemudian ada juga yang menanam jengkol ya. Karena lahan yang sebelumnya lahan karet itu bisa
tanam lagi, ya. Tanam karet yang sifatnya peremajaan. Kemudian ada juga yang menanam jengkol, menanam buah-buahan, ya, seperti buah durian, papaken, dan yang lain-lain. Nah, kemudian setelah itu tiba nanti masa merumput, ya. Yaitu membersihkan padi, ya, membuang rumput yang ada di sekitar tanaman padi, sehingga padinya menjadi subur dan tumbuhnya pun tidak terganggu seperti itu, ya. Nah, setelah merumput beberapa bulan kemudian ada masa panen. Nah, seperti ini. Itu di belakang. Dan ini dilakukan secara gotong royong, ya, bersama keluarga maupun kelompok tani, atau sifatnya bergotong royong, ya, bergantian. Nah, nanti setelah panen secara tradisional menggunakan alat-alat tradisional, kemudian padinya dibawa dan dibersihkan, ya. Nah, ini yang diambil, ini padinya. Setelah diambil di sini, ya, menggunakan ketam, pisau atau silet, kemudian nanti dikumpulkan jadi satu. Kemudian padi ini dipisahkan dari tangkainya ini, ya. Setelah itu baru dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, setelah itu baru dibawa ke penggilingan sehingga menjadi beras, ya. Sekarang tapi saran di gas selalu deh jadi di nyuruh Rebecca. Kekenanganmu tuh. Akai kecebranya merah, kecedat, kececek, ngingil. Kecingil. Iya. Kecingil, ini mambor. Kalau habisan ini. Yang wennya tonyi tuwat. Tonyok. Banyak mesongan ini. Udah kecingir, nyaman nak acu gimana? Oh, nahi. Aku pakai ngara mau botil. Bisa dia enggak sih lo? Kita dulu keliling. Lagi kawan dulu siang teh pelangka di blingu itu tuh. Auhib. Hit kori. Hit jadi ada nema itu. Nah, ini tadi hasil panen yang dipetik dari ladang, dibawa ke rumah tempat menyimpan padinya. Nah, ini dikumpul seperti ini. Setelah dipanen, kemudian padinya dikeringkan, ya, sebelum dilakukan nanti proses pemisahan dari tangkai atau padi yang sudah dipanen tadi, ya. Nah, ini proses pemisahannya seperti ini. Iya, coba akan jelasin. Ya. Nah, ini tempat proses pemisahannya. Jadi nanti padi yang sudah dikeringkan tadi dibawa ke sana, kemudian itu diinjak, ya, injak, baru nanti biji padinya terpisah seperti ini. Nah, semua ini secara tradisional.
seperti itu. Olu, aling tino. Ini setelah ini nanti dikeringkan lagi sebelum digilingkan ke mesin penggilikannya, penggilingan padi di pabrik lagi. Ya. Om, jenis anu itu Om? Hah? Jenis paro itu? Padi Dah apa dah cari tipi ada betul. beras kahayan. Ini beras kahayan. Ya. Ini padi kahayan. Coba kita lihat prosesnya di sana di atas ya. Kita harus naik ke atas ini. Kusah deh Om, usah bemik. Boneh dah tuh. Nah ini seperti ini. Jadi proses pemisahannya seperti ini, dilakukan secara manual. Nah, ini namanya kerakat, yaitu bentuk rumah tingginya sekitar 4 meter. Oh seperti itu. Iya. Jadi walaupun berpindah-pindah ladangnya, Ya, ini kan kerakatnya tetap harus ya? Ya, tetap setiap tahun Oh kita gitu. pakai. Seperti ini ternyata proses pemisahan. Nah ini teman-teman, kalau belum terbiasa jangan coba-coba pakai kaki telanjang ya. Ini karena sudah terbiasa. Jadi disarankan pakai sepatu bot seperti ini ya. Juga sebagiannya pakai sepatu bot. Ya, ini namanya alami. Secara tradisional ya. Secara tradisional. Gimana Om hasil panen tahun ini Om? Ya, lumayan. Cukup 1 tahun ini. Iya, Tadi ladang yang ada di sana sekitar 5 black. 4 black itu. Sekitar 4 black ya. Iya. Kira-kira hasil panennya bisa menghasilkan berapa black atau berapa karung itu Om? Kalau Sekitar 30 karung lah. begitu. Iya. Lumayan ya. Iya, 1 karung kan 4 black. Iya. Ya jadi teman-teman ini berasnya beras kahayan ya. Terus kahayan campur beras padi Kaltim. Jadi bibitnya ini beras kahayan campur padi dari Kaltim, Kalimantan Kaltim, Timur. ya. Kalimantan Timur. Ini berasnya enak sekali Om ya. Ya, enak. Wangi ini harum. Ya, berasnya harum sekali. Dari padinya pun sudah terasa harum. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman seperti inilah proses bertani atau ladang berpindah secara tradisional yang ada di Tanah Siang seperti ini. Jadi biji-biji padinya itu keluar melewati sela-sela ini. Iya, rasanya ini. Iya. Dan jatuh ke bawah sana. Iya. Nah, tuh. Jadi itu ke sana. Jadi tradisi ini teman-teman sudah dilakukan, sudah turun temurun. Dari nenek moyang ini. Sudah dari nenek moyangnya sudah Ini dilakukan Kalimantan. seperti ini. Khususnya di Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Ya.
Jadi proses seperti ini sudah menjadi tradisi ya, Iya. yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, terima kasih atas keponakan dari Murung Raya, yaitu keponakan Hendra, YouTuber. Sehingga ini kan secara tradisional supaya ini lebih nanti ke depan, sehingga padi ini kan seperti ini. Kalau tradisional kita memprosesnya begitu dari ladang itu kan kita harus membawanya ke kerakat namanya kalau bahasa siang, baru diproses supaya dia itu bersih kelihatannya. Ya, terima kasih, sehingga supaya ini nanti digalakkan. Apa harapannya Om untuk kelompok tani yang ada di Desa Kerali ini? Harapan saya semoga Ada nantinya suatu pembinaan ya? suatu pembinaan bagi kami warga masyarakat Desa Kerali. Bahkan kalau ada bantuan bibit seperti itu ya? Ya. Mudah-mudahan kalau ada bantuan bibit kan nanti Ini kerakatnya tinggi sekali nih. Nah, seperti itu teman-teman. ya, ini mencapai 4 meter nih. 4 meter ini. Iya. Wow, luar biasa. Jadi karungnya di bawah, naik tangga ini sekitar 4 meter. Baru dilakukan proses pemisahan seperti ini. Ini unik sekali ini teman-teman. Nah, setelah dilakukan pemisahan ini nanti tangkai-tangkai ini Dibuang ini nanti. dibuang ya. Kalau sudah bersih, Dibakar ya. iya, untuk pupuk nanti. Oh, bisa dijadikan pupuk Ya, juga. Untuk pupuk kacang, ya, Cabai. cabai. Ini diproses nanti hasilnya. Nah, ini teman-teman, tangkai ini nanti setelah dipisahkan ini dikumpul atau dibuang ya, dikumpul kemudian dibakar. Dan ini bisa menjadi pupuk untuk tanaman-tanaman sayur ya, seperti Terong. cabai, terong. Ini bisa dijadikan pupuk ini. Luar biasa. Untuk apa ini? Ternyata berladang, tradisi berladang ini tidak mudah. Perlu proses yang panjang. Ini. Kalau 30 karung ini bisa 1 tahun tidak beli beras ya. Iya. 1 tahun. Beras kita. Dan sebagian nanti disimpan ya Iya, disimpan untuk bibit. bibit. Jadi tahun depan bibitnya disimpan, kemudian tahun depan itu bisa dipakai lagi, ditanam lagi. Tanam lagi. Jadi setelah dilakukan pemisahan ini baru dikeringkan. Setelah itu baru bisa diantar, Di dilakukan Disimpan. proses penggilingan. penggilingan di pabrik padi ya yang ada di kampung. Awas, awas. Ah, ya turun. Turun gitu ya. Ya. Oh, gawal di sini jadi hektar sini. Ada begini. Oh, Ipan. Berapa kira aku? Nah, pas emang aku. Ini terbuat dari bambu ini ya. Nah, ini Ya, dianyam pakai rotan. iya pakai rotan. Woi anak namanya. Seperti itulah teman-teman proses berladang
secara tradisional suku Dayak Siang yang ada di wilayah Kecamatan Tenah Siang ini, khususnya di Desa Krali. Bagaimana kalau di tempat teman-teman seperti apa? Bisa tulis komentarnya di bawah ya. Jangan lupa di subscribe dan di share. Terima kasih. Ini 4 meter nih tingginya. Ini kerakat namanya. Mantap. Cak hajak itu deh. Seluruh obat buka belah. Ini hasil. Nah, ini dilakukan seperti ini untuk memisahkan Yang kosong. padi yang kosong dan yang berisi ya. Baru kelihatannya. Tahu ini. Merah. Tahu mengetahui kobong. Nah, mantap. Ini sangat mempermudahkan kita. Ini mempermudah proses pemisahannya karena padi yang kosong itu akan terbang kalau dibuat seperti ini, sehingga tersisa padi-padi yang berisi saja ya.